Dianggap rendah karena hanya seorang TKW, dihina di depan banyak orang, tapi tak ada yang menyangka. Satu kalimat dari mulut wanita ini justru membuat sang bos terdiam, menunduk, dan akhirnya terpesona. Kalimat apa yang ia ucapkan? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah nyata penuh inspirasi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Namanya Sari, seorang perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jarang disebut di peta. Hidupnya tak pernah dikelilingi kemewahan. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras di sawah, bergelut dengan panas matahari dan tanah yang kering, namun tetap sering kekurangan. Dari situlah Sari belajar satu hal penting. Hidup tidak selalu adil, tapi menyerah bukan pilihan. Setelah menikah, Sari sempat berharap kehidupannya akan berubah. Namun, takdir berkata lain. Suaminya pergi tanpa kabar, meninggalkan Sari dengan seorang anak yang masih membutuhkan banyak biaya. Malam-malamnya sering diisi dengan doa dan air mata, memikirkan bagaimana esok hari ia harus memberi makan anaknya. Dalam keheningan itulah, keputusan besar mulai tumbuh di hatinya. Menjadi TKW bukanlah impian Sari. Itu adalah pilihan terakhir yang ia ambil dengan berat hati. Ia tahu resikonya, tahu cerita-cerita pahit yang sering terdengar. Namun demi masa depan anaknya, Sari menguatkan diri. Ia berpamitan pada orang tuanya dengan senyum yang dipaksakan, menyembunyikan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Hari keberangkatan itu menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Di bandara, Sari memeluk anaknya erat-erat, seolah ingin menyimpan kehangatan itu untuk waktu yang lama. Ibu pergi bukan karena tidak sayang, bisiknya lirih, tapi karena ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Dengan tas sederhana dan hati penuh harapan, Sari melangkah ke negeri asing. Ia tidak membawa apa-apa selain tekad, doa, dan keyakinan bahwa pengorbanannya suatu hari akan terbayar. Sari tak tahu apa yang menantinya di sana. Ia hanya tahu satu hal, ia harus kuat, apapun yang terjadi. Pesawat yang membawa Sari akhirnya mendarat di negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita orang. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan bersih, dan kendaraan berlalu lalang dengan tertib. Semuanya tampak indah di mata Sari. Namun, di balik kekaguman itu, ada rasa asing yang perlahan menyelinap ke dalam hatinya. Bahasa yang tak ia pahami, wajah-wajah yang tak ia kenal, dan udara yang terasa berbeda, membuatnya sadar bahwa ia benar-benar sendirian. Hari pertama bekerja menjadi ujian yang tak terlupakan. Rumah majikannya sangat besar, jauh lebih besar dari rumah manapun yang pernah ia lihat. Lantainya mengkilap, perabotannya mewah, dan setiap sudut rumah seolah berbicara tentang kekayaan. Namun, kemewahan itu tidak disertai kehangatan. Sambutan yang ia terima dingin, bahkan nyaris tanpa senyum. Sang majikan, seorang pria berusia paruh baya dengan tatapan tajam, hanya memandang Sari sekilas. Tidak ada perkenalan, tidak ada kata selamat datang. Yang ada hanyalah daftar panjang pekerjaan dan aturan. Sari diminta bekerja cepat, rapi, dan tidak banyak bicara. Setiap kesalahan kecil langsung mendapat teguran tajam yang menusuk perasaan. Perbedaan budaya dan bahasa membuat segalanya terasa lebih berat. Sari sering salah mengerti perintah, dan kesalahpahaman itu selalu berujung pada omelan. Ia ingin menjelaskan, tapi libahnya keluh. Kata-kata yang ingin keluar seolah tertahan oleh rasa takut. Di negeri ini, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pekerja yang harus patuh. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Sari. Di kamar kecilnya, jauh dari ruang utama rumah,
Ia duduk memeluk lutut, menahan rindu pada anak dan keluarganya. Air mata jatuh tanpa suara. Namun, di tengah kesedihan itu, Sari kembali menguatkan hatinya. Ia datang bukan untuk mengeluh, melainkan untuk bertahan. Dunia baru ini memang tidak ramah, tapi Sari berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan kerasnya lingkungan menghilangkan kelembutan hatinya. Ia akan belajar, bertahan, dan membuktikan bahwa meski ia datang dari tempat yang jauh dan sederhana, ia tetap memiliki nilai sebagai manusia. Hari-hari Sari mulai berjalan dalam pola yang melelahkan. Pagi belum sepenuhnya terang ketika ia sudah bangun, dan malam sering datang saat tubuhnya nyaris tak lagi punya tenaga. Namun bukan lelah fisik yang paling menyiksa, melainkan kata-kata yang harus ia telan setiap hari. Kata-kata yang tak meninggalkan bekas di kulit, tetapi melukai jauh lebih dalam. Sang majikan sering meremehkan Sari, bahkan untuk hal-hal sepele. Ketika lantai dianggap kurang bersih, ketika makanan tak sesuai selera, atau ketika Sari bergerak sedikit lebih lambat, hinaan langsung meluncur tanpa belas kasihan. Nada suaranya selalu sama, merendahkan, seolah Sari tak punya nilai selain tenaga. Dasar TKW memang begini kualitasnya. Begitu salah satu kalimat yang pernah ia dengar. Kalimat itu terngiang lama di kepalanya. Bukan karena ia tak tahu siapa dirinya, tetapi karena ia sadar, di mata sebagian orang, pekerja seperti dirinya tak lebih dari bayangan. Tak jarang hinaan itu datang di hadapan orang lain, sopir, tamu, bahkan rekan bisnis sang majikan. Sari hanya menunduk, menahan getaran di tangannya. Ia memilih diam, bukan karena ia setuju, tetapi karena ia takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut tak bisa mengirim uang, dan takut mengecewakan anaknya yang menunggu di rumah. Namun di balik diamnya ada pergulatan batin yang hebat. Setiap malam Sari bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas diperlakukan seperti ini? Ia bukan pencuri, bukan peminta-minta. Ia bekerja dengan jujur. Ia mengorbankan rindu dan kenyamanan demi orang-orang yang ia cintai. Ada saat-saat di mana Sari hampir menyerah. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap wajahnya sendiri, mencari sisa-sisa kekuatan. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Aku mungkin seorang TKW, tapi aku tetap manusia. Hinaan itu terus datang, hari demi hari. Namun tanpa disadari sang majikan, setiap kata yang ia lontarkan justru membentuk sesuatu di dalam diri Sari. Keteguhan, kesabaran, dan keberanian yang perlahan tumbuh. Dan suatu hari nanti, semua itu akan menemukan waktunya untuk berbicara. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Rumah besar itu lebih sibuk dari biasanya. Beberapa staf tambahan datang, meja-meja ditata rapi, dan hidangan istimewa disiapkan. Sang majikan akan menjamu tamu-tamu penting, rekan bisnis, dan orang-orang terpandang. Sari tahu, hari seperti ini menuntut kesempurnaan. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Sejak pagi, Sari bekerja tanpa henti. Ia memastikan setiap sudut rumah bersih, setiap peralatan tersusun rapi, dan setiap hidangan tersaji tepat waktu. Keringat mengalir di pelipisnya, namun ia tetap bergerak cepat. Ia tak ingin memberi celah sedikit pun untuk dimarahi. Namun, kesempurnaan ternyata tak pernah cukup bagi sang majikan. Saat para tamu sudah berkumpul di ruang utama, salah satu piring terjatuh dan menimbulkan suara keras. Semua mata tertuju pada Sari. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera memungut pecahan piring itu, berulang kali meminta maaf dengan suara gemetar. Alih-alih memahami, sang majikan justru tertawa kecil di depan para tamunya. Dengan suara lantang yang sengaja diperkeras, ia berkata, "Maklum, dia hanya TKW, jangan berharap terlalu tinggi." Tawa kecil terdengar di ruangan itu. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang menusuk harga diri. Wajah Sari memanas, dadanya sesak. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang disaksikan banyak orang.
Untuk pertama kalinya, ia merasa kesabarannya berada di ujung batas. Sari menunduk, tangannya mengekal di balik celemek. Di dalam hatinya terjadi pergulatan hebat. Diam seperti biasa atau mempertahankan harga diri yang selama ini ia jaga dengan sabar. Wajah anaknya terlintas di benaknya, juga wajah orang tuanya di desa. Ruangan itu hening sejenak. Semua orang menunggu reaksinya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di negeri ini, Sari mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah keberanian yang selama ini tersembunyi. Saat itulah takdir mulai berubah arah. Waktu seakan berhenti. Detik demi detik terasa begitu panjang ketika Sari berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi orang-orang berjas rapi dan gaun mahal. Suara sendok dan gelas yang biasanya berdenting kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang menekan dada. Tak seorang pun menyangka, perempuan yang selama ini hanya menunduk itu akan berdiri tegak di hadapan mereka. Sari menarik nafas dalam-dalam. Jantungnya berdetak keras, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, apapun yang akan ia katakan bisa menjadi akhir dari pekerjaannya. Tapi di saat yang sama, ia juga sadar bahwa jika ia terus diam, ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari pekerjaan, harga dirinya sendiri. Tatapan sang majikan tertuju padanya, penuh keheranan dan sedikit kejengkelan. Ia jelas tidak terbiasa dilawan, apalagi oleh seorang TKW. Para tamu saling pandang, penasaran sekaligus tegang. Tak ada yang berani menyelah. Dalam benak Sari, potongan-potongan hidupnya berkelebat cepat. Wajah anaknya yang selalu tersenyum saat menerima kiriman uang, orang tuanya yang menua di desa, malam-malam sunyi yang ia lalui sendirian sambil menahan rindu. Semua pengorbanan itu memberinya satu keberanian terakhir. Perlahan, Sari melangkah satu langkah ke depan. Suaranya belum keluar, namun sorot matanya berbicara banyak. Bukan tatapan marah, bukan pula tatapan menantang, melainkan tatapan seseorang yang telah lama terluka, namun memilih tetap bermartabat. Ia membuka mulutnya. Seluruh ruangan menahan nafas. Tak ada teriakan, tak ada nada tinggi. Yang akan keluar dari mulutnya bukanlah kemarahan, melainkan sebuah kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan pada detik itulah, sebuah kalimat sederhana siap mengubah cara semua orang memandangnya selamanya. Dengan suara yang tenang namun jelas, Sari akhirnya berbicara. Tidak ada getaran marah, tidak ada nada menantang. Justru ketenangan itulah yang membuat semua orang terdiam dan mendengarkan. "Tuanku," ucap Sari dengan sopan. "Saya memang bekerja membersihkan rumah ini, melayani dan menerima perintah. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal." Sari berhenti sejenak, menatap sang majikan tanpa rasa takut. Tatapannya bukan tatapan seorang bawahan yang memohon, melainkan tatapan seorang manusia yang sadar akan nilai dirinya. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, lanjutnya pelan, melainkan oleh cara ia memperlakukan orang lain. Kalimat itu meluncur sederhana, namun menghantam ruangan seperti gelombang yang tak terlihat. Tidak ada kata kasar, tidak ada pembelaan berlebihan. Hanya kebenaran yang jujur dan dalam. Para tamu saling berpandangan. Sebagian menunduk, sebagian lain terlihat terkejut. Wajah sang majikan berubah. Senyum meremehkan yang tadi terukir perlahan menghilang. Matanya membesar sejenak, lalu menyempit, seolah mencerna makna kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Ia terdiam. Sari melanjutkan, masih dengan nada yang sama. "Saya datang ke sini bukan untuk dimintai kasihani. Saya bekerja dengan jujur, meninggalkan keluarga dan anak saya demi hidup yang lebih baik. Itu bukan hal yang memalukan." Keheningan semakin terasa berat. Tak ada satupun tamu yang tertawa. Beberapa bahkan terlihat tersentuh. Kata-kata Sari seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang selama ini sengaja diabaikan.
Setelah itu, Sari menunduk kembali. Bukan karena kalah, melainkan karena ia telah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Kalimat itu mungkin singkat, namun dampaknya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri sang majikan mulai retak. Dan dari celah kecil itulah, perubahan perlahan akan tumbuh. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang tidak biasa. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada bisik-bisik, bahkan dentingan sendok pun seolah berhenti. Semua mata tertuju pada sang majikan, menunggu reaksi yang tak kunjung datang. Pria yang biasanya cepat melontarkan kata-kata tajam itu kini berdiri membisu, seperti seseorang yang baru saja dihadapkan pada cermin yang jujur. Sang majikan menatap Sari lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan tatapan penuh pertanyaan. Seolah untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Bukan sekadar seorang TKW, bukan pula sekadar pekerja, melainkan seorang perempuan dengan kisah, pengorbanan, dan keberanian. Para tamu mulai merasa tidak nyaman. Beberapa di antara mereka menundukkan kepala. Ada yang pura-pura merapikan jasnya, ada pula yang menghela napas panjang. Kata-kata Sari telah menyentuh ruang batin yang selama ini tertutup oleh gengsi dan jabatan. Tidak ada yang berani mematahkan keheningan itu. Di dalam hatinya, sang majikan bergulat dengan perasaan yang asing. Ada rasa tersinggung, ada ego yang terusik, namun juga ada sesuatu yang lain, rasa malu. Selama ini ia merasa berkuasa karena uang dan posisi, namun kini kekuasaan itu runtuh oleh satu kalimat yang diucapkan tanpa teriakan. Sari sendiri berdiri dengan tangan terlipat di depan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia siap menerima resiko apapun. Namun anehnya, hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh. Ia telah berdiri membela dirinya sendiri. Akhirnya, sang majikan menarik napas panjang. Bahunya sedikit turun, seolah beban berat yang tak kasat mata mulai terlepas. Kereningan itu bukan lagi menekan, melainkan menyadarkan. Sebuah kesadaran bahwa martabat tidak bisa dibeli dan rasa hormat tidak bisa dipaksakan. Dan di saat itulah, sikap sang majikan mulai berubah, perlahan namun nyata. Setelah keheningan panjang itu, sang majikan akhirnya berbicara. Suaranya tidak lagi keras, tidak lagi penuh nada meremehkan. Ada jeda sebelum setiap kata keluar, seolah ia memilih dengan hati-hati. Para tamu bisa merasakan perubahan itu, sesuatu yang jarang mereka saksikan. Ia menatap Sari sekali lagi, kali ini dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan tersinggung, melainkan campuran antara kagum dan tersadar. Dalam dirinya, ada benturan besar antara kebiasaan lama dan kesadaran baru yang tak bisa dihindari. "Kamu berani," ucapnya singkat. Kata itu terdengar sederhana, namun memiliki makna dalam. Tak ada sindiran, tak ada tawa meremehkan. Hanya pengakuan yang tulus, meski masih terasa kaku. Sejak hari itu, cara sang majikan memandang Sari berubah. Ia mulai memanggil namanya, bukan lagi sekadar menyebut statusnya. Perintah-perintahnya tidak lagi disampaikan dengan bentakan, melainkan dengan nada biasa. Bahkan sesekali, ia mengucapkan terima kasih, sebuah kata kecil yang dulu nyaris tak pernah keluar dari mulutnya. Para staf dan orang-orang di rumah itu pun ikut merasakan perubahan. Mereka mulai menghormati Sari, mengikuti contoh dari sang majikan. Sari tidak lagi dipandang sebagai bayangan, melainkan bagian penting dari rumah itu. Namun yang paling mengejutkan, sang majikan mulai memperhatikan kerja keras Sari dengan cara yang berbeda. Ia melihat ketelitian, kesabaran, dan ketulusan yang selama ini luput dari pandangannya. Di balik seragam sederhana itu, ternyata tersimpan kekuatan karakter yang luar biasa. Bagi Sari, kekaguman itu bukan tentang dipuji atau diperlakukan istimewa. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Ia tidak perlu lagi menunduk karena takut, melainkan menunduk karena sopan. Harga dirinya kini berdiri sejajar,
tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan dari situlah, perubahan yang lebih besar perlahan mulai tumbuh. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda bagi Sari. Suasana rumah yang dulu kaku dan menekan, kini perlahan berubah menjadi lebih manusiawi. Sang majikan tidak lagi berbicara dengan nada tinggi, dan jika ada kesalahan, ia memilih menegur tanpa merendahkan. Perubahan itu mungkin kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi Sari, itu berarti dunia. Sari mulai diberi kepercayaan lebih, bukan hanya sebagai pekerja rumah tangga, tetapi sebagai seseorang yang pendapatnya layak didengar. Ketika sang majikan membutuhkan bantuan tambahan atau pengaturan tertentu di rumah, ia mulai bertanya dan mendengarkan, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Suatu sore, sang majikan memanggil Sari secara pribadi. Jantung Sari sempat berdebar, mengira ia akan kembali dimarahi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, sang majikan mengucapkan permintaan maaf. Tidak panjang, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan penyesalan. "Saya salah menilai kamu," katanya singkat. Kalimat itu menjadi titik pemulihan bagi Sari, bukan karena ia menuntut permintaan maaf, melainkan karena akhirnya ia diakui sebagai manusia yang utuh. Sejak saat itu, hak-hak Sari diperhatikan lebih baik, jam istirahatnya dihormati, dan usahanya dihargai. Perubahan sikap sang majikan juga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Para tamu dan staf lain mulai bersikap lebih sopan. Tidak ada lagi candaan merendahkan. Lingkungan kerja yang dulu penuh tekanan, kini terasa lebih adil. Sari menyadari satu hal penting, keberanian kecil yang ia tunjukkan telah menciptakan perubahan besar. Ia tidak hanya membela dirinya sendiri, tetapi juga membuka mata banyak orang bahwa menghargai sesama adalah keharusan, bukan pilihan. Dan tanpa disadari, perjalanan Sari menuju kemenangan batin hampir mencapai akhirnya. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Rumah besar yang dulu terasa menekan kini menjadi tempat di mana Sari merasa dihargai. Ia tetap melakukan semua tugasnya dengan kesungguhan, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa rendah diri atau takut menghadapi hinaan. Harga dirinya telah ditegakkan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian dan kata-kata yang tepat. Sang majikan pun berubah. Ia tidak hanya menghargai Sari, tetapi juga mulai memandangnya sebagai bagian penting dari keluarganya. Perlahan, rasa hormat yang sebelumnya hilang kini hadir. Bukan karena Sari menuntutnya, tetapi karena ia membuktikan integritas dan keberanian. Setiap tindakan kecil Sari, setiap senyum dan kerja kerasnya, kini mendapat pengakuan yang layak. Yang paling membanggakan bagi Sari adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan teriakan atau emosi yang meledak-ledak. Kadang, keberanian untuk tetap tegar, mengucapkan kata-kata yang jujur dan menjaga martabat bisa mengalahkan kesombongan orang lain. Kemenangan itu tak berbunyi, namun dampaknya sangat besar. Sari menatap foto anaknya di kamarnya, tersenyum penuh haru. Ia tahu semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ia tidak hanya memberi kehidupan yang lebih baik bagi anaknya, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap manusia pantas dihargai, tak peduli status atau profesinya. Kisah Sari adalah bukti bahwa harga diri dan keberanian bisa membuka jalan untuk perubahan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ia mengajarkan kita bahwa integritas dan keteguhan hati memiliki kekuatan yang tak ternilai. Kisah Sari mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Harga diri bukan ditentukan oleh jabatan, status, atau pekerjaan, tetapi oleh keberanian dan keteguhan hati kita sendiri. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi hinaan, ejekan, atau perlakuan tidak adil. Namun, dengan tetap tegar, menjaga martabat, dan berbicara dengan bijak, kita bisa mengubah pandangan orang lain dan bahkan membuka hati mereka. Keberanian Sari bukan ditunjukkan dengan kemarahan, melainkan dengan kesabaran, ketulusan, dan kata-kata yang tepat.
dan itu membuat perbedaan besar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi, menguatkan hati, dan mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai diri sendiri serta orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bagikan juga cerita ini kepada teman atau keluarga agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, keberanian kecil bisa mengubah hidup besar.